sebelum saya pergi, saya kecelakaan. Oh, kecelakaan, Pak? Iya, akhirnya saya paksakan diri saya. Saya paksakan diri saya, walaupun saya masih sakit dalam kondisi kaki saya. Aduh, ini berat untuk jalannya, karena saya jalan terpincang-pincang. Jadi, sebisa mungkin kita komunikasikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di podcast PT Aswa Mulia Berkah. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Bersama saya Arini Mia Putri yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk bincang-bincang santai bersama seseorang yang sangat luar biasa. Tamu kita hari ini, kita akan mengundang narasumber yang sangat hebat. Beliau merupakan Direktur PT Aswa Mulia Berkah. Dan juga selain direktur muda, beliau juga seorang konsultan hukum dan bisnis. Selain itu menjadi trainer dan juga mentor, dan juga menjadi tour leader, yaitu Bapak Brian Andrea Wicaksono. Baik teman-teman, jadi sekarang di samping saya sudah hadir nih Direktur PT Aswa Mulia Berkah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Oke, Bapak apa kabar nih Pak? Alhamdulillah. Oke. Baik. Bapak kita bincang-bincang santai aja ya Pak. Oke. Ya, boleh. Bapak ini kan sudah menjadi direktur nih Pak di usia muda. Bapak ini sejak kapan sih Pak menjadi direktur PT Aswa Mulia Berkah ini? Ya, alhamdulillah saya menjadi direktur PT Aswa Mulia Berkah itu dari 2020. 2020, Ya, oke. waktu awal pandemi banget. Oke. Ya. Berarti sudah 3 tahun ya Pak? Iya, alhamdulillah jalan 3 tahun. Oke. Dan sampai saat ini ya saya masih menjabat sebagai direktur. Oke. Tapi Bapak ini kan masih muda ya Pak? Ya. Selain direktur juga Bapak menjadi konsultan hukum dan juga trainer. Itu bagaimana sih Pak cara menjalankan itu semua? Pasti kesibukan itu ada gitu Bapak? Ya, alhamdulillah memang kesibukan itu ada dan banyak. Ya, kita harus pintar-pintar memanage waktu. Manage waktu itu paling penting ya Pak? Ya, Oke. Jadi kita harus bisa memanage waktu kita. Kapan kita bisa menjalankan untuk menjadi trainer, kapan bisa untuk jadi konsultan, kapan untuk saya memanage perusahaan sendiri. Dan itu pun juga sudah ada schedule-nya. Jadi ya dalam berbisnis dan dalam kita usaha, manage waktu itu adalah hal yang paling utama dan paling penting untuk kita jalani. Oke, jadi manage waktu itu hal yang paling penting ya teman-teman. Oke Pak, lanjut ya Bapak. Boleh nih Pak ceritain gimana sih PT Aswa ini sejak pertama kali berdiri Pak? Oke, alhamdulillah PT Aswa pertama kali berdiri ya. Di Ya. awal pertama kali berdiri ini niatnya berdasarkan karena saat pertama kali saya umroh, nah itu saya ikut dengan travel line. Nah, Oke. ikut dengan travel line saya merasakan wah kok hotelnya jaraknya jauh ya. Dan terus kok saya pulang naik pesawat ya juga delay. Dan terus juga saya merasakan pergi dari hotel ke Masjidil Haram dan Nabawi itu jaraknya lumayan sampai saya waktu itu telat untuk sholat. Karena jarak hotelnya itu Ya, jauh ya Pak? jauh dan juga fase yang saya rasakan juga wah kok seperti ini yang saya dapatkan hotel fasilitasnya ya, tapi saya syukuri. Merasa kurang puas juga Ya, ya Pak? kurang puas. Tapi saat di sana saya syukuri apa yang ada yang telah disediakan. Nah, makanya saya tidak ingin ya para jamaah merasakan apa yang saya rasakan. Makanya berdirilah perusahaan PT Aswa Mulia Berkah. Bapak selama menjadi direktur kan tentunya tidak selalu lancar. Pasti ada hambatan-hambatan dong ya Pak. Itu bagaimana nih Pak cara Bapak mengatasi hambatan-hambatan itu sebagai seorang direktur? Ya, Oke. benar. Memang di dalam usaha pasti ada hambatan ya. Pasti ya. Pasti ada hambatan. Ya bagaimana kita menyikapinya ya. Nah, kalau hambatan-hambatan itu bagaimana menyikapinya juga ya banyak banget. Kayak contohnya aja dari jamaah ya. Dari jamaah sendiri, dari pertama hambatannya itu kita untuk memesan hotel, terus memesan tiket pesawat, itu pasti ada hambat-hambatannya. Nah, kayak misalnya jamaah itu tidak mau tahu apa yang terjadi dengan travel. Nah, contohnya kayak kemarin saat ada kenaikan tiket. Nah,
tentang biaya operasional tiket yang harganya nafturnya naik. Nah, itu bahan bakar pesawat ya. Di saat bahan bakar pesawatnya naik, otomatis kan harga kita yang tadinya yang kita jual ke jamaah misalnya 32 juta, tiba-tiba ada kenaikan. Ada kenaikan harga. Nah, di saat itu bagaimana kita menyikapinya? Nah, bagaimana menyikapinya? Kita sosialisasikan pada jamaah. Ya bila jamaah ya alhamdulillah mau, ya kita sosialisasikan nih loh ada kenaikan. Yang penting terutama untuk menyikapinya itu kita komunikasi. Ya. Komunikasi itu paling penting. Paling penting. Apapun masalahnya, kita harus komunikasi. Jadi sebisa mungkin kita komunikasikan dulu. Kita komunikasikan, kita sharing, kita juga harus bisa ya apa adanya. Ini loh yang sedang terjadi. Nah, ini yang sedang terjadi dan kita juga menjelaskan sejujur-jujurnya, terbuka, karena setiap jamaah itu dia kalau kita terbuka, otomatis jamaah itu pasti akan mengerti. Nah, jadi usahakan dalam kita menjalankan setiap usaha itu adalah kejujuran, terbuka, dan komunikasi. Nah, itu paling penting. Itu 3 aspek yang paling penting ya, Pak. Iya, betul sekali. Keren sekali, Bapak. Oke, Pak. Bapak kan sebagai direktur ya, Pak, travel umroh. Ya. Boleh nih, Pak, diceritakan pengalaman Bapak ketika umroh? Wah, Masya Allah ya, pengalaman saya waktu umroh itu pertama kali saya berangkat di tahun 2017. 2017? Ya, tahun 2017 saya berangkat. Nah, saat pertama kali saya ingin berangkat itu saya memang kendalanya saya tidak menyangka, kok saya bisa umroh. Karena kondisi keuangan. Pertama, keuangan. Kedua, saya merasa saya kan banyak dosa. Ya, saya merasa saya banyak dosa. Keuangan saya juga tidak memadai, saya banyak dosa dan kok bisa saya dipanggil untuk ke Baitullah. Nah, karena ya memang saat saya berpikir, mungkin, dan saya juga niat, action, akhirnya saya dipanggil lah ke Baitullah pada Februari 2017. Ya, itu Februari 2017 saya dipanggil ke Baitullah. Ya alhamdulillah, saat saya ke Baitullah itu sebelum saya pergi, saya kecelakaan. Kecelakaan, Pak? Iya, saya kecelakaan, saya lagi bawa motor, saya kecelakaan, akhirnya kaki saya sempat waktu itu kesleo, tangan saya segalanya, pokoknya anggota tubuh saya ya waktu itu mengalami ya retak dan juga patah ya. Lumayan parah berarti. Lumayan parah. Tapi karena saya niat, karena sudah ada niat untuk umroh dan saya action, dan harus berangkat ke Baitullah, ya akhirnya saya paksakan diri saya. Walaupun saya masih sakit dalam kondisi kaki saya, aduh ini berat untuk jalannya karena saya jalan kepincang-pincang. Sebelum saya berangkat jalan kepincang-pincang. Sampai pincang-pincang. Iya, saya jalan pincang-pincang. Karena posisi kakinya juga retak kan? Iya, retak dan juga ya patah gitu dan ya. Tapi saya lihat karena Allah, ya Allah, Bismillah, saya niat, saya ingin berangkat ke Baitullah, sehatkan tubuh saya, sehatkan anggota tubuh saya. Dan akhirnya, Masya Allah. Dan saat saya pergi ke Baitullah, yang saya rasakan, keadaan saya sehat. Masya Allah. Yang tadinya sebelum berangkat saya sakit, jangan terpincang-pincang, tapi sampai sana saya jalan normal. Masya Allah. Saya merasakan mukjizat yang sangat luar biasa. Karena saya niat dalam diri saya hanya kepada Allah. Itu aja. Pengalaman saya itu sangat luar biasa. Suatu keajaiban yang luar biasa ya, Pak. Keajaiban sangat luar biasa. Dan dirasakan sendiri, nih teman-teman, dirasakan sendiri oleh seseorang yang sudah pernah menjalankan ibadah umroh ke Baitullah. Saya sering dengar cerita nih, Pak. Kadang orang mau umroh itu takut, Pak. Takut akan ditampakkan dosa-dosanya selama menjalankan ibadah umroh di sana. Itu tuh benar atau enggak sih, Pak? Oke, baik. Ya, banyak ya di luar sana cerita tentang umroh itu bakal ditampakkan dosa-dosa kita. Ya, jadi bagi teman-teman, Bapak Ibu, jangan khawatir. Nah, jadi di sana itu saat umroh bukannya kita ditampakkan dosa-dosa, tapi malah dihilangkannya dosa-dosa kita. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang dengar kita, aduh, saat umroh nanti kayaknya dosa-dosa saya tuh bakal ditampakin di sana. Nah, itu jadi jangan khawatir, itu hanya mitos-mitos belaka. Nah, jadi Bapak Ibu yang ingin umroh, tetap kita berpikiran positif bahwa umroh di sana adalah untuk ibadah. Nah, apapun yang ada desas-desus untuk di sana, insya Allah itu tidak akan terjadi. Yang penting kita tetap berpikir positif dan niatkan ibadah lillahi ta'ala. Jadi jangan ragu lagi ya teman-teman. Pak, bagaimana sih Pak caranya umroh? Kadang kan umroh itu hanya untuk orang-orang yang mampu ya Pak. Apakah orang-orang yang biasa saja itu bisa untuk pergi ke Baitullah, Pak? Oke,
memang umroh itu pergi jika mampu ya. Ya, banyak yang bilang seperti itu. Tapi semua itu tergantung dari niat kita. Nah, diawali dari niat. Niat kita untuk sungguh-sungguh pergi umroh. Nah, setelah niat, langkah berikutnya adalah kita action. Nah, jadi kalau mau umroh nih bukan hanya sekedar niat aja, tapi kita juga harus action. Actionnya dengan apa nih? Actionnya pertama, kita juga cari tahu travel. Ya, cari tahu travel yang mana yang legalitasnya kuat, terus juga travel yang tempatnya juga benar. Karena itu penting ya teman-teman. Betul. Terus juga tanggal keberangkatannya kapan, berangkat misalnya di bulan Syawal atau di bulan puasa, itu harus jelas, kita harus tahu. Jadi travelnya yang amanah dan juga terpercaya bagi teman-teman. Nah, setelah kita action daftar di travel, nah barulah kita buat langkah berikutnya adalah paspor. Nah, jadi kalau kita sudah niat, kita nggak action, gimana kita bisa pergi ke Baitullah? Iya benar. Nah, jadi kita harus action juga. Nah, setelah kita action, insya Allah kita rezeki, kalau kita udah niat, rezeki pasti akan datang dari mana aja. Kita nggak ada yang tahu rezeki. Allah itu akan membantu, memudahkan bagi hambanya yang ingin sungguh-sungguh niat pergi ke Baitullah. Yang ingin menjalankan ibadah Benar tersebut, sekali. ibadah Ya. umrah. Oke. Jadi harus yakin ya Bapak Ibu, teman-teman semuanya, bahwa siapa yang niat ingin umroh dan action, insya Allah akan diundang oleh Allah. Bapak mungkin ada sedikit motivasi nih teman-teman, kita akan dengar motivasi dari Direktur PT Aswa ini. Ya, oke. Motivasi mungkin ada 3 panggilan nih dari Allah. Oke, ada 3 panggilan ya Pak? Iya, 3 panggilan. Panggilan yang pertama adalah panggilan azan. Ya, panggilan azan. Jadi saat azan berkumandang kita harus segera ke masjid. Ya. Yang kedua adalah panggilan ke Baitullah. Ya, panggilan ke Baitullah. Yang ketiga adalah panggilan ke Rahmatullah. Nah, jadi bagi teman-teman, Bapak Ibu mau dipanggil mana duluan nih? Ke Rahmatullah apa ke Baitullah? Jadi sebelum ke panggilan ke Rahmatullah, ya kita sudah harus meniatkan dan memampukan diri kita untuk pergi ke Baitullah. Jadi Bapak Ibu semuanya jangan ragu, percaya akan diri kita, mampukan diri kita, niatkan bahwa kita bisa umroh, kita pasti bisa umroh. Insya Allah dengan beribadah umroh bersama PT Aswa Mulia Berkah, kita akan selalu melayani Bapak Ibu dan menemani Bapak Ibu hingga menuju Baitullah. Masya Allah. Dan juga pentingnya nih ya Pak, untuk anak-anak muda ya Pak. Betul, benar. Penting sekali untuk menjalankan ibadah umroh. Ya, karena di saat usia muda kita bisa beribadah dengan fokus. Karena kenapa? Umroh itu adalah ibadah fisik. Kita ibadah fisik. Jadi Ibadah fisik ya, mumpung masih muda nih teman-teman semuanya yang anak muda nih terutama, niatkan ibadah umroh semudah mungkin. Karena kenapa? Umroh itu butuh fisik yang sangat luar biasa. Karena saat kita tua nanti, itu saat kita umroh itu butuh fisik yang sangat luar biasa dan stamina sangat luar biasa. Jadi mumpung masih muda, ayo bagi teman-teman segera niatkan niat kita untuk menuju Baitullah. Dan semoga saya sendiri pun bisa pergi ke Baitullah bersama Betul sekali. PT Aswa Mulia Berkah. Jadi teman-teman udah tahu kan nih tentang profilnya PT Aswa Mulia Berkah dan juga sudah tahu bagaimana caranya umroh. Semoga kalian yang menonton video ini bisa untuk menjalankan ibadah umroh ya Pak bersama PT Aswa Mulia Berkah. Dan juga mungkin segitu saja ya Pak bincang-bincang santai kita pada hari ini. Terima kasih untuk Asfen nih yang udah nonton podcastnya PT Aswa ini. Dan jangan sampai ketinggalan nih untuk next podcast selanjutnya karena bakalan ada banyak banget narasumber yang luar biasa. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat umrah, Ingat Aswa.